Apa yang membuat Persebaya Surabaya begitu siap untuk musim ini? Simak keseriusan mereka. Eduardo Perez ungkap kunci sukses Persebaya, Bajul Ijo siap raih juara musim ini. Darah hijau mengalir kuat. Apakah Rahmat Irianto bisa mengulangi kesuksesan sang ayah? Jejak ketajaman Malik Rizaldi, kehadirannya berbahaya di sayap kanan Persebaya. Keseriusan Persebaya buat bonek bersemangat. Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menatap bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Persiapan matang dan performa konsisten selama pramusim menjadi modal kuat mereka dalam menyongsong kompetisi paling bergengsi di tanah air. Di bawah asuhan pelatih asal Spanyol bernama Eduardo Perez, Persebaya tampil meyakinkan dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 laga uji coba. Meski hasil bukan fokus utama, performa tim dinilai sangat produktif untuk menguji kedalaman taktik dan adaptasi skuad. Dalam persiapan selama pramusim ini, kami memiliki banyak hal positif. Tentu kami terus berupaya untuk mempersiapkan pertandingan dengan kondisi terbaik di Liga, ungkap Perez pada Senin 28 Juli 2025. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dengan kapasitas puluhan ribu penonton, akan kembali jadi lautan hijau. Dukungan supporter setia bonek tentu akan menjadi keunggulan tersendiri, terutama dalam laga kandang yang menentukan. Eduardo Perez ungkap rahasia raih kesuksesan. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, menyatakan timnya sangat optimistis menyambut kompetisi BRI Super League 2025-2026 yang akan bergulir pada awal Agustus mendatang. Perez merasa puas dengan perkembangan tim dan menyebutkan bahwa latihan para pemain terus meningkat setiap hari. Pelatih asal Spanyol ini juga menambahkan bahwa Persebaya Surabaya sudah menjalani 3 pertandingan persahabatan yang memberikan hasil positif bagi tim. Persebaya Surabaya dijadwalkan akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat, 8 Agustus 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi pertandingan pembuka bagi Persebaya di BRI Super League 2025-2026. Dengan persiapan yang matang, tim asuhan Perez siap memberikan penampilan terbaik. Darah hijau Rahmat Irianto menggalir kuat. Siapa yang tidak kenal dengan nama Rahmat Irianto, kalau yang mengaku bonek pasti tahu siapa sosok Rian panggilan Rahmat Irianto ini. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia. Rian lahir di Surabaya, 3 September 1999. Ia adalah anak mendiang almarhum Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia. Kabar terkini, Rian mengalami cedera lutut serius anterior cruciate ligament saat masih berseragam Persib Bandung. Rahmat Irianto naik meja operasi pada Rabu 22 Januari 2025. Dirinya akan absen hingga akhir musim untuk menjalani pemulihan. Kini Rian comeback ke Surabaya membela klub yang membesarkannya Persebaya Surabaya. Ia terus berlatih menuju tahap penyembuhan 100% dari cederanya. Sayap kanan Bajul Ijo begitu berbahaya. Nama Malik Rizaldi kian meroket di pentas sepak bola nasional. Pemain kelahiran Surabaya 23 Oktober 1996 ini bukan hanya dikenal karena kemampuan olah bolanya yang menawan, tetapi juga karena perjalanan karier yang syarat perjuangan. Kini, setelah tampil menonjol bersama Madura United, Malik pulang ke klub kampung halaman, Persebaya Surabaya, dan siap mengukir lembaran baru sebagai juru gedor Bajul Ijo. Kepindahannya ke Persebaya per 1 Juli 2024 menjadi titik balik yang ditunggu publik Surabaya, terutama bonek yang sempat menyaksikan perkembangannya sejak junior. Statistik ini menunjukkan efektivitas dan konsistensinya di sisi sayap. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan, Malik memiliki keunggulan dalam akselerasi dan kontrol bola.
Meski dominan kaki kanan, ia sering melakukan cut inside yang merepotkan lawan. Ketenangannya dalam mengambil keputusan dan pergerakan eksplosif menjadikan Malik sebagai salah satu aset berharga Persebaya di musim baru. Ternyata skuad Persebaya musim ini belum fix. Manajemen Persebaya tegaskan bahwa skuad Persebaya saat ini yang sudah di-launching 19 Juli 2025 lalu belum final. Peluang penambahan pemain terbuka lebar, menunggu finalisasi regulasi, juga kebutuhan tim. Saya tegaskan, secara materi pemain ini masih belum 100%. Karena kami juga masih menunggu kepastian regulasi, kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya, dikutip Senin 28/7/2025. Diketahui regulasi pemain asing untuk kompetisi Super League 2025-2026 sebenarnya sudah ditetapkan oleh operator kompetisi Indonesia League. Setiap klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing, namun hanya 8 masuk daftar susunan pemain. 3 sisanya berada di kursi penonton. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham I-League pada Senin 7 Juli 2025. Namun terbaru, beredar kabar pemain asing boleh masuk DSP sebanyak 9. 7 pemain asing jadi starter, 2 cadangan. Persebaya optimis tatap musim baru. Semakin dekat dengan bergulirnya kompetisi BRI Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya kian menunjukkan kesiapan. Meski hasil uji coba bukanlah target utama, pelatih kepala Eduardo Perez menilai pramusim kali ini membawa banyak hal positif dan memperkuat fondasi tim. Alih-alih berfokus pada skor akhir, Perez menekankan pentingnya menanamkan filosofi permainan yang solid sejak awal latihan. Ia menilai anak-anak asuhnya semakin memahami arah permainan tim dan mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Kami terus berupaya untuk mempersiapkan pertandingan dengan kondisi terbaik di Liga, ujar pelatih asal Spanyol itu. Keyakinannya semakin kuat melihat semangat dan performa pemain di setiap sesi latihan. Dirinya mengakui bahwa sangat optimistis karena latihan para pemain setiap hari dan performa mereka terus meningkat. Osvaldo Hai kirim sinyal ke Persebaya. Bonek membanjiri kolom komentar di postingan Instagram Osvaldo Hai. Hal tersebut terjadi karena ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut memposting video aksinya selama bermain bersama Green Force. Postingan yang diunggah pada Minggu 27 Juli 2025 tersebut mengundang rasa penasaran dari Bonek, apakah mantan pemainnya itu bakal kembali merumput bersama Persebaya. Pendukung setia Persebaya tersebut sebenarnya sangat terbuka jika Osvaldo Hai ingin kembali. Pasalnya, pemain ex Persipura Jayapura itu dianggap punya kemampuan yang sepadan dengan pemain sayap kiri sekaligus kapten Persebaya Bruno Moreira. Jika Osvaldo akan kembali bermain, di tim manakah dia bakal berlabuh? Apakah mungkin ke Persebaya, tim yang sepertinya sudah yakin dengan komposisi skuadnya? Atau dengan tim Super League lainnya yang masih gencar mencari pemain? Patut dinantikan.